Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pertama-tama marilah kita senantiasa bersyukur dan meningkatkan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bertakwa dengan sebenarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, khutbah kita kali ini tentang kewajiban berdakwah. Firman Allah di dalam Al-Qur'anul Karim, surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Shadaqallahul azim. Ajaklah, berdakwahlah kamu kepada manusia. Ajaklah manusia di jalan Tuhanmu, di jalan Rabbmu, dengan cara hikmah dan nasihat yang baik, serta berdialoglah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang terbaik. Kaum muslimin yang berbahagia, baru-baru ini Abu Lahab dan Abu Jahal hidup lagi, muncul lagi setelah 14 abad yang lalu. Tapi bukanlah badannya yang hidup, semangat hidupnya kembali, yakni dalam satu kelompok. Mereka tidak menamakan kelompok Abu Lahab, mereka tidak menamakan kelompok Abu Jahal, mereka menamakan kelompoknya Christian Prince, yang lahirnya di Mekah seperti Abu Lahab, lahirnya di Arab Saudi seperti Abu Jahal, akan tetapi dia murtad dari agama Islam. Jadi sudah ada orang Arab Saudi sendiri yang murtad, kemudian dia pindah ke Eropa, membuat satu kelompok untuk menghina Islam, merendahkan Islam, namanya kelompok Christian Prince, dan dia masuk ke Indonesia melalui YouTube untuk memurtadkan orang-orang Indonesia. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, bagaimana kelompok-kelompok modern dari Abu Lahab dan Abu Jahal ini? Dia melakukan dialog, wajadilhum, bermujadalah, berdialog, berdebat. Akan tetapi dia mengutip ayat-ayat Al-Quran secara salah. Misalnya dia kutip surat Al-Fathu, Al-Fatah, surat 48 ayat 2.
Ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar, Rasulullah merasa bersalah karena terjadi peperangan itu. Nah, waktu itu turunlah ayat, "Ya Rasulullah, janganlah engkau bersalah karena engkau memerangi orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Engkau dosamu diampunkan oleh Allah, dosamu sekarang dan dosamu yang akan datang." Jadi dosa Rasulullah diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat inilah yang dikutip oleh Abu Lahab modern yang namanya Christian Prince. Lalu dia kutip lagi di dalam surat Maryam, ketika Nabi Isa alaihi salam waktu kecil dituduh sebagai anak zina oleh orang Yahudi, maka dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Isa itu bukanlah manusia kotor seperti yang dituduhkan oleh orang Yahudi, tapi tidak pula melampaui manusia sehingga dipertuhankan oleh orang Nasrani, tapi dia adalah nabi, manusia yang dibersihkan oleh Allah keturunannya. Nah, lalu kelompok Christian Prince itu mengadu dua ayat ini. Ayat yang satu mengatakan Nabi Muhammad berdosa, tapi dosanya diampunkan oleh Allah. Ayat yang satu diadukannya Nabi Isa itu bersih, disucikan oleh Allah. Nah, yang satu berdosa, yang satu bersih. Lalu dia katakan kepada orang Indonesia yang bisa sedikit bahasa Inggris, dia katakan, mana yang bersih menurut ayat ini? Muhammadkah yang bersih atau Isa kah yang bersih? Orang itu mengatakan Isa yang bersih, kesuciannya disebut di situ. Nah, lalu ikutlah Isa katanya. Kaum muslimin yang berbahagia, pemenggalan ayat seperti ini dijadikan suatu metode oleh kelompok Abu Lahab modern untuk memurtadkan orang-orang yang tak mengerti tentang ayat, orang-orang awam yang tidak mengerti tentang Al-Quran, yang tidak mengerti tentang bahasa Arab. Mereka coba potongan-potongan itu mereka dekatkan, kesimpulannya mereka ingin memurtadkan, mengeluarkan umat Islam dari agamanya dan mengajak kepada agama Nasrani. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, itu yang pertama. Yang kedua, kelompok Abu Lahab modern yang bernama Christian Prince itu dia menemukan suatu ayat, suatu hadis di dalam hadis sahih Bukhari Muslim bahwa pernah seseorang datang kepada Rasulullah minta diobati penyakitnya ini ganjil dari penyakit-penyakit yang lain. Lalu entah bagaimana pada waktu itu Rasulullah mengatakan, minumlah susu onta dicampur sedikit dengan urin onta. Nah, yang ditangkap oleh kelompok Abu Lahab modern itu, Nabi Muhammad menyuruh minum urin onta, kotoran onta, buang air kecilnya onta. Nah, kaum muslimin yang berbahagia, padahal menurut penelitian ilmu modern memang terdapat sedikit obat di dalam urin onta itu untuk obat sakit leber dan sakit berupa gatal-gatal di kulit yang tahunan yang sulit sembuhnya, dicampur dengan susu onta. Hanya satu hadis, tapi mereka lupa bahwa kumpulan-kumpulan pengobatan cara Rasulullah itu ada satu buku yang sangat tebal, namanya Tibbun Nabawi, pengobatan-pengobatan secara Nabi. Jadi ada yang kurma, ada susu onta, ada gandum, dan banyak lagi hal-hal yang berkaitan. Ada hubbatus sauda dan ada rumput Fatimah, banyak lagi disebutkan dalam Tibbun Nabawi itu. Tetapi hanya satu yang dipenggal, yang diambil, ada satu hadis yang terkait dengan susu onta dan dicampur sedikit dengan urin onta. Na'udzubillahi min zalik. Dia sampaikan kemana-mana untuk memurtadkan. Hei orang-orang Islam, jangan ikuti Nabi kamu karena membolehkan minum kencing onta, katanya. Na'udzubillahi min zalik. Kaum muslimin yang berbahagia, cara-cara licik seperti ini sudah dilakukan oleh Abu Lahab, Abu Jahal 15
abad yang lalu. Sekarang dikemas di dalam bahasa Inggris, dalam bahasa modern, diadunya ayat hadis-hadis yang kecil-kecil dia besar-besarkan dan diejek, diperolok-olok. Begitu caranya mereka untuk memurtadkan orang-orang Islam yang awam, dan terjadi ada yang dimurtadkan, ada yang terkena oleh pemikiran-pemikiran seperti itu. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, benarlah dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Baqarah ayat 120 menyatakan walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi, Nasrani tidak akan pernah bersenang hati kepadamu sebelum kamu ikut millah mereka, budaya mereka, cara hidup mereka, dan agama mereka. Karena itu kaum muslimin yang berbahagia, ada kewajiban bagi setiap kita berdakwah di lingkungan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita, bahkan kalau mampu antar negara. Gunakanlah kemampuan kita dalam hidup yang singkat ini untuk berdakwah di jalan Allah. Wajahidu fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Berjuanglah kamu dengan harta bendamu, dengan jiwa ragamu, itulah yang lebih baik bagimu seandainya kamu mengetahui. Kaum muslimin yang berbahagia, yang ketiga yang dikritik oleh Abu Lahab dan Abu Jahal modern itu untuk memurtadkan umat Islam, yang sekarang kelompok mereka bernama Christian Friend, itu adalah tentang hadis tentang dekatnya hari kiamat nanti lebih banyak jumlah perempuan dari jumlah laki-laki. Ini jadi olok-olokan mereka, jadi bahan tertawaan mereka untuk menjatuhkan wibawa Islam di hadapan orang-orang Islam yang awam. Kaum muslimin yang berbahagia, sekarang saja sebetulnya jumlah wanita itu sudah lebih banyak dibandingkan dengan laki-laki. Nah, ditinjau dari segi ilmu kesehatan pun kromosom yang ada di dalam laki-laki, kromosom untuk laki-laki dan kromosom wanita juga berbeda, di mana kromosom X umpamanya itu tidak tahan terhadap serangan penyakit tertentu, sedangkan yang Y itu lebih tahan, itu biasanya wanita. Jadi rupanya daya tahan masih di dalam rahim ibu lebih tahan, daya tahan benih untuk wanita dibandingkan dengan laki-laki. Dengan demikian ada kemungkinan bahwa kelahiran anak wanita lebih mudah dibandingkan dengan kelahiran anak laki-laki. Jadi kaum muslimin yang berbahagia, ini perlu jawaban dari orang yang mengerti dalam bidang medis, dalam bidang biologi. Kenapa? Karena mereka menyerang dari berbagai segi. Dari segi astronomi, umpamanya mereka serang, mereka tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ayat di dalam surat Fussilat ayat 53 dinyatakan sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di dalam diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kekuasaan dan menakjub terhadap perbuatan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah cukup semua itu menjadi saksi? Kaum muslimin yang berbahagia, nampaknya
tantangan umat Islam yang akan datang itu harus memperkuat medan perang dalam bidang pemikiran yang disebut dengan ghazwul fikri. Dengan majunya teknologi sekarang ini, media sosial semakin maju, maka ilmu pengetahuan kita di dalam berbagai informasi harus kita perkuat. Kaum muslimin yang berbahagia, ghazwul fikri, perang pemikiran akan senantiasa berjalan antara dua kesebelasan yang hak dan yang batil. Kita akan memilih kesebelasan yang mana? Kita akan berpihak kepada yang mana? Tentukan diri kita. Hidup kita yang singkat ini mari kita isi dengan berjuang di jalan Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah